Kemudian masih di aspek 8, bakat tambahan ada yang namanya cultural interest, nah, gitu. Jadi bentuknya adalah bentuk-bentuk Greek I seperti ini. Nah, E yang seperti ini ya. Tapi tidak hanya E saja, melainkan ini juga bisa muncul di R ya, juga bisa muncul di K. Wah, Kang, R sama K emang gimana tuh bentuknya seperti ini? Bentuknya adalah seperti ini. Jadi ya, kalau E mah kebayang ya, lumayan banyak yang nulis seperti ini ya. Dosen saya ya, almarhum Kang Epi itu kalau nulis selalu kayak gitu ya, Epi gitu. Nah, kemudian R ya, R-nya bagaimana yang seperti ini? Maksudnya gini, kalau kita kan nulis R biasanya seperti ini ya. Nah, ini terjadi pada R yang sambung yang model kayak gini, cuman dimiringkan. Jadinya dia akan terbentuklah seperti ini. Nah, gitu. Jadi seperti E. Ini bisa ya dapat namanya cultural interest. Berikutnya K. K bagaimana? Nah, K kalau kita K lepaskan seperti ini. Kalau K sambung kayak gini ya. Nah, ketika ini dinaikkan sedikit maka terbentuklah dia menjadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini juga bagian ininya, ini dia dapat yang namanya cultural interest ya gitu. Apa artinya? Artinya memiliki ketertarikan akan kebudayaan, kualitas, harmonisasi, seni juga termasuk ya gitu dan sejenisnya ya itu. Tipe-tipe yang senang seperti ini ya. Nah, tapi ada catatan bahwa ini bukan menjadi indikasi talenta ya, bukan skill kemampuan. Bukan berarti oh orang ini berarti jago dalam kebudayaan, enggak ya gitu, tapi menunjukkan interestnya ya, ketertarikannya. Berikutnya, masih berhubungan dengan seni juga, yaitu adalah literary learnings ya, literatur ya, literasi. Bentuknya adalah seperti delta ya, seperti ini. Delta. Delta ini bisa muncul di D, bisa muncul di G ya gitu. G ini kayak delta. Oh, ya. Kadang nanya, "Loh, Kang bukannya fluidity?" Nah, nambah lagi berarti. Fluidity-nya dapat, originality-nya dapat, literary learnings-nya pun dapat. Ya gitu. Apa arti dari literary learnings? Literary learnings itu artinya adalah memiliki ketertarikan ya, orientasi ketertarikan pada sastra ya, pada bahasa gitu. Kemudian sikap alami dalam ketertarikannya dalam dunia tulis menulis ya, written word, atau bakat untuk menggunakan kata-kata untuk memperoleh sesuatu ya, dengan menulis misalnya, puisi gitu. Kemudian ketertarikan akan budaya dalam menulis, kreatif di atas kertas ya, bisa juga ke arah kutu buku ya, senang nulis diary misalnya atau baca buku seperti itu ya, literary. Nah, ini menarik. Dulu waktu awal-awal saya terjun praktek sebagai grafolog, itu saya berkesempatan menganalisa 400 orang dalam waktu 6 hari. Wow, gitu. Jadi di stand ya gitu. Di stand, nah kemudian orang-orang dianalisa ya secara gratis waktu itu. Jadi saya dibayarnya harian ya gitu, jumlah pesertanya ya sebanyaknya ya gitu, tapi dibatasin waktu dari pagi sampai sore. Nah, kemudian yang menarik itu adalah saya sambil menguji coba ya, saya sambil membuat hipotesa. Kan kita jarang menemukan D yang seperti ini, G yang kalau G mah mungkin ada banyak ya. Nah, tapi saya menemukan yang dia itu D-nya seperti ini. Nah, gini, ya melengkung kayak gini. Jadi misalnya nulis dengan kayak gitu, ya gitu, dengan. Nah, saya coba tanya ya gitu. Jadi sebelum saya mau coba tanya dulu, apakah ini ada keterkaitan nggak dengan ini? Saya tanya ya, Mas gitu, kalau boleh tahu cita-citanya apa? Atau kalau nggak hobinya apa? Kesehariannya apa gitu? Atau kalau misalnya ada yang, karena itu ada yang paling muda tuh SMA ada ya gitu, sampai yang kerja kuliah ada. Nah, yang menarik adalah ternyata yang seperti ini itu masih erat kaitannya sama literary ini. Contoh, yang SMA itu saya coba tanya, Mbak, nanti kalau kuliah rencananya apa? Gitu. Dia jawab mau ke sastra Perancis. Ya gitu, sastra Perancis, nanti ada lagi ke bahasa gitu. Nah, berarti wah ini masuk nih. Ada juga yang tidak menyebutkan sastra, misal dia ke akunting misalnya, atau ke jurusan apa, kedokteran atau apa gitu. Nah, saya coba tanya lagi, Mbak, kalau sehari-hari
suka nulis diary atau tidak, kemudian suka baca buku atau tidak dan sebagainya. Nah, rata-rata kurang lebih meskipun ini masih sederhana ya, tes sederhana hanya untuk pengen lihat nih ada hubungan atau tidak secara simpel, tapi rata-rata tadi itu ada ya gitu. Oh iya, saya tuh suka banget, saya bahkan sampai sekarang saya nulis diary terus gitu. Atau oh iya, saya tuh nulis baca novel terus gitu. Jadi bisa jadi ini perlu diteliti lagi, tanda ini bisa menjadi salah satu tanda literary atau literary learnings ini ya. Tapi sekali lagi itu penelitian sangat simpel banget ya, belum menggunakan metode penelitian yang baik dan benar gitu. Jadi cuman sekedar uji coba aja ya. Nah, kalau misalnya Anda ada yang suka penelitian, apalagi di sini kan banyak tenaga pengajar, ya, dosen, mau melakukan penelitian grafologi, wah itu bagus banget ya gitu, bisa mungkin bisa bikin penelitian payung. Penelitian payung itu apa? Penelitian bersama-sama. Ya, jadi misal ada yang mau tahu tentang ukuran tulisan khas di Indonesia seperti apa, kemudian tibars ya di Indonesia seperti apa, kemudian tanda-tanda seperti ini dan tanda-tanda lainnya. Juga bisa dibandingkan dengan alat-alat tes lain. Misalnya hubungan grafologi dan DISC dan sebagainya. Dan itu kami insya Allah sangat senang ya gitu, antusias kalau misalnya ada yang mau melakukan penelitian gitu. Jadi siapa tahu bisa nanti ada yang perlu dibantu ya silakan gitu, nanti bisa follow up. Nah, kemudian berikutnya kita lanjutkan, ada tanda berikutnya, ada yang namanya manual dexterity, manual dexterous ya. Manual dexterity ini tandanya adalah huruf M dan N dengan atas yang membulat atau flat. Nah, seperti ini ya, bulat seperti ini ya. Itu adalah manual dexterity. Nah, suka ada yang nanya nih, itu, atau saya nanya aja deh, ini mirip tanda apa? Mirip tanda apa? Kumulatif. Ya, betul banget, betul. Mirip tanda metodis atau kumulatif. Ya gitu. Ini memang sama banget. Jadi maksudnya kalau dia dapat metodis kumulatif, maka secara bersamaan dia mendapat juga yang namanya manual dexterity. Ya. Apa arti dari manual dexterity? Itu penulis memiliki koordinasi tangan dan jari yang baik. Ya gitu. Keterampilan tangan dan jari, tipe learn by doing ya, menggunakan experience as his teachers gitu. Jadi pengalaman menjadi gurunya dia. Dan ini biasanya cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tangan, seperti misalnya merajut ya, itu tangan tuh. Kemudian ngetik 10 jari, kemudian nail painting ya, mengecat jari gitu, memahat, kemudian apalagi banyak ya, piano, gitar gitu. Nah, itu adalah dia tipe-tipe seperti itu ya. Nah, ini ada catatannya ya. Nah, ini catatannya yang tadi ya gitu. Jadi tanda manual dexterity ini memiliki kemiripan dengan kumulatif atau methodical thinking. Hal ini mudah difahami mengingat orang-orang tipe kumulatif ini akan lebih sesuai untuk belajar dari pengalaman yang sebagian besar didapat dari atau melalui aktivitas hands on. Jadi gitu. Jadi praktek ya gitu, learning by doing itu berhubungan erat dengan tipe seperti ini. Nah, informasi ini menurut saya cukup penting ya gitu bagi Anda yang terjun sebagai konsultasi di bidang penjurusan atau perkembangan anak. Jadi, kalau misalnya Anda ngelihat ada klien Anda tulisannya itu methodikal banget seperti ini ya, maka nanti akan berhubungan sama cara belajarnya. Cara belajarnya selain yang pertama adalah step by step ya gitu, bertahap satu persatu. Jadi kalau bisa mengatur waktunya pun ya akan lebih baik belajarnya fokus satu pelajaran-pelajaran tematik. Nah, itu bagus tuh. Misal lagi belajar atau misalnya per pelajaran kayak gini, lagi belajar matematika, ya udah matematika aja dulu. Ya sampai selesai ya gitu, misalnya satu bab ya gitu. Kemudian istirahat dulu baru ganti pelajaran yang lain. Jadi metodikalnya tuh dapat dibandingkan matematika setengah bab, biologi setengah bab. Ya, nanti matematika setengah bab lagi, ini setengah bab lagi. Nah, itu karena dua disatukan bersamaan itu biasanya kurang efektif dibandingkan yang ya udah satu aja dulu dikumulasikan gitu sampai selesai, baru istirahat, baru lanjutkannya pelajaran yang lain seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tipsnya adalah karena orang-orang methodikal manual dexterity ini itu lebih banyak di learning by doing, di praktek,
maka disarankan ketika belajarnya pun diikuti dengan praktek kalau bisa, ya gitu. Kalau bisa diikuti dengan praktek. Misalnya pelajaran apa ya? Pelajaran matematika, ya udah praktek ngitung-ngitungnya gitu. Atau kalau misal pelajarannya tidak bisa dipraktekkan, misal pelajaran kimia yang rumus-rumus apa yang zat-zat kimia ya gitu. CO2 berarti C garisnya seperti apa, ini seperti apa, atau yang nggak bisa dipraktekkan secara langsung, maka minimal dikasih contoh-contoh visual yang bisa kebayang gitu. Misalnya dari YouTube ya gitu. YouTube sekarang banyak sekali channel-channel untuk pendidikan anak ya. Belajar di rumah. Oh, itu ada tuh ya. Untuk kelas SD, kelas SMP, SMA ada. Atau aplikasi pihak ketiga seperti misalnya Ruang Guru ya, kemudian apalagi tuh yang buat sekolah. Mungkin banyak ya gitu. Nah, itu biasanya mereka banyak memasukkan visual-visual di bukunya, apa di produknya itu. Juga salah satunya di buku ya gitu. Tadi mau ngomong buku ya. Kalau Anda lihat misalnya klien Anda masih kecil nih ya gitu, SD, SMP, SMA ya, itu di beberapa buku pelajaran kayak contohnya anak saya itu kalau nggak salah bukunya apa ya? Erlangga kalau nggak salah. Nah, itu tuh suka ada QR code-nya ya, QR code yang bisa di-scan begitu nanti muncul video ya gitu. Nah, itu menurut saya cukup penting untuk anak-anak tipe yang manual dexterity atau methodical ini gitu. Jadi dia ada minimal ada contoh-contohnya yang bisa mereka lihat. Ukuran depak segimana ya, jengkal segimana, langsung praktek kalau bisa dipraktekkan. Ayo coba ukur dari sudut sini sampai sudut sini berapa jengkal, berapa depak gitu. Tapi kalau misalnya tidak, ya udah kayak tadi ya dengan visual itu lebih mudah. Nah, kita